Aku adalah seorang suami dan ayah dari seorang putri kecil yang cantik, anak pertama kami. Pernikahan kami sudah berjalan sekitar 4 tahun. Istriku adalah seorang wanita karir yang saat ini masih bekerja di sebuah perusahaan ternama di kota tempat kami tinggal. Sementara aku sendiri hanya bekerja sebagai dosen di sebuah universitas swasta. Karena kesibukan kami dalam pekerjaan, kami sepakat untuk mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga dan seorang pengasuh anak. Istriku berangkat bekerja sebelum jam 7 pagi dan biasanya pulang setelah jam 5 sore. Sedangkan aku biasanya pulang lebih awal, sekitar jam 2 siang. Jadi, aku lebih sering menghabiskan waktu dengan putri kami daripada istriku, tetapi hal itu tidak pernah menjadi masalah di antara kami. Satu-satunya hal yang selalu mengganggu pikiranku adalah penghasilan istriku yang jauh lebih besar daripada penghasilanku. Meskipun istriku tidak pernah mempermasalahkannya, bahkan ia juga tidak pernah membahasnya. Meskipun begitu, aku merasa bahagia dengan kehidupan yang aku jalani saat ini, terutama sejak kehadiran putri kecil kami. Kehadirannya membuat hari-hariku lebih berwarna. Istriku sendiri sering ditugaskan keluar kota oleh perusahaan tempatnya bekerja. Terkadang, ia harus bermalam di luar kota selama beberapa hari, dan kadang ia membawa putri kami bersama pengasuhnya untuk ikut dengannya. Saat-saat seperti itu sering membuatku merasa kesepian karena hanya sendiri di rumah. Pada suatu ketika, Musik, Yola, kakak iparku yang hanya terpaut 3 tahun lebih tua dari istriku, tiba-tiba datang ke rumah kami. Ia mengatakan sedang bermasalah dengan suaminya. Istriku tentu saja menerima kedatangan kakaknya dengan senang hati dan mempersilakan dia tinggal sementara bersama kami. Kak Yola sudah menikah lebih dari 6 tahun, tetapi belum dikaruniai anak. Aku tidak tahu pasti apa penyebabnya, namun yang jelas saat ini pernikahan mereka sedang dalam masalah. Istriku dan Kak Yola memang cukup dekat. Mereka sering bersama sejak kecil. Kedua orang tua mereka masih tinggal di kampung halaman mereka. Kak Yola memilih untuk tinggal bersama kami karena tidak ingin orang tuanya mengetahui masalah rumah tangganya. Aku dan Kak Yola juga cukup dekat. Kami sering berbicara satu sama lain. Berbeda dengan istriku, Kak Yola bukanlah wanita karir. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang sejak menikah memutuskan untuk berhenti bekerja dan berusaha menjadi istri yang baik bagi suaminya. Musik. Sejak Kak Yola tinggal bersama kami, aku jadi punya teman ngobrol, terutama saat istriku belum pulang kerja atau ketika istriku sedang tugas di luar kota. Suatu sore, saat hanya kami berdua di rumah, istri dan anakku bersama pengasuhnya sedang berada di luar kota, dan pembantu kami sedang pulang kampung. "Kamu dan suami sudah pernah memeriksakan diri ke dokter?" tanyaku dengan simpati. Suamiku tidak mau, dia bilang hanya membuang-buang waktu. Dia tetap yakin kalau penyebab aku tidak hamil adalah aku, bukan dia, jelas Kak Yola. Lalu kami terdiam sesaat. Aku merasa prihatin melihat Kak Yola yang tampak kebingungan. "Kita main TikTok yuk," tiba-tiba Kak Yola mengajakku. Wajahnya yang tadi terlihat murung kini tiba-tiba ceria. "Aku belum pernah main TikTok, Kak," jawabku jujur. "Ayolah, sekali ini saja. Aku butuh hiburan, dan biasanya aku melampiaskan stres dengan main TikTok," pinta Kak Yola. "Baiklah, terserah kakak saja," jawabku akhirnya, tidak tega melihat wajah memohon Kak Yola. Sore itu, kami pun bermain TikTok bersama. Tak kusangka, ternyata cukup menyenangkan. Apalagi Kak Yola terlihat sudah ahli dalam bermain TikTok. Ia mahir melakukan berbagai gerakan yang ada di aplikasi itu, sementara aku mencoba mengikutinya meskipun masih kaku. Kak Yola beberapa kali tertawa melihat gerakanku yang masih sering salah. Musik. Malam itu, setelah bermain TikTok dan mandi, kami makan malam berdua. Kak Yola memang rajin memasak, dan masakannya enak. "Jeff, aku mau ngomong sesuatu, tapi jangan tersinggung ya," tiba-tiba Kak Yola berbicara setelah kami selesai makan. "Kakak ngomong saja, ada apa?" tanyaku penasaran.
Aku ingin menyelamatkan rumah tanggaku karena aku sangat mencintai suamiku. Aku tidak ingin kehilangan dia. Tetapi satu-satunya cara agar suamiku bahagia adalah dengan kehamilan, jelas Kak Yola dengan suara terbata-bata. Jadi, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kakak? Tanyaku semakin penasaran. Aku ingin kamu. Kak Yola berkata dengan suara lemah, aku tahu ini salah, Jeff. Aku tahu ini terdengar bodoh, tapi kalau aku bisa hamil, rumah tanggaku pasti akan baik-baik saja, dan aku tidak ingin melakukannya dengan orang lain karena risikonya terlalu besar. Itulah kenapa aku meminta tolong padamu, lanjut Kak Yola dengan suara yang semakin serak. Tapi aku ini suami adikmu, Kak. Suaraku sedikit bergetar. Iya, aku tahu. Justru itu aku ingin kamu yang melakukannya. Setidaknya aku tidak akan terlalu merasa bersalah, jawab Kak Yola. Namun aku yang akan merasa bersalah, terutama pada istriku, ucapku. Aku mohon, Jeff. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menyelamatkan rumah tanggaku. Kamu adalah satu-satunya harapanku, jadi aku mohon padamu. Suara Kak Yola semakin memelas, dan air matanya perlahan mulai berjatuhan. Aku tidak tega melihatnya. Apakah kakak yakin dengan keputusan ini? Tanyaku akhirnya. Aku sangat yakin, Jeff, jawab Kak Yola, masih terisak. Baiklah, tapi kalau seandainya hal ini tidak berhasil, aku harap kakak tidak akan pernah menyesalinya, ucapku. Apapun risikonya, Jeff, aku akan siap menanggung semuanya. Aku harap ini hanya akan menjadi rahasia di antara kita berdua, jawab Kak Yola, terdengar mulai tenang. Dan begitulah, malam itu aku berusaha memenuhi keinginan Kak Yola. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak tega melihat Kak Yola memohon seperti itu. Musik, beberapa kali kami melakukannya, terutama saat hanya kami berdua di rumah. Kak Yola akhirnya kembali ke rumahnya bersama suaminya. Aku tahu ia melakukannya hanya agar suaminya tidak curiga. Sesekali, Kak Yola datang ke rumah untuk melanjutkan rutinitas kami. Setelah beberapa bulan, akhirnya keinginan Kak Yola pun terwujud. Ia hamil, dan kabar itu membawa perubahan besar bagi rumah tangga Kak Yola dan suaminya. Setelah hamil, Kak Yola hampir tidak pernah lagi datang ke rumah kami. Hubungan kami pun terputus begitu saja, tetapi aku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selama Kak Yola bahagia, aku turut bahagia. Kisah ini hanya akan menjadi rahasia di antara kami berdua, dan aku berharap rahasia ini tetap terpendam selamanya.